Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya di channel Cerita Misterius. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Naas. Tak mau dituduh melakukan pesugihan, akhirnya nekat melakukan sumpah pocong. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua, dan tak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah tentang sumpah pocong yang dilakukan oleh sang pelaku pesugihan lantaran ia tidak mengakui kalau dirinya ini melakukan ritual pesugihan. Para warga meminta agar orang tersebut untuk melakukan sumpah pocong sebagai pembuktian jika ia bukan pelaku pesugihan. Sebut saja namanya adalah Pak Jaya, orang yang akan melakukan sumpah pocong karena melakukan ritual pesugihan, dan salah satu saksi yang mengetahui bahwa apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pak Jaya adalah Pak Hendra. Pak Hendra yang secara tidak langsung mengetahui siapa sebenarnya Pak Jaya. Namun untuk membuktikan apakah benar Pak Jaya itu adalah pelaku pesugihan atau bukan, maka dilakukanlah sumpah pocong. Saat itu beberapa warga cemas dan khawatir dengan apa yang sering terjadi di kampungnya, karena banyaknya hal-hal yang tidak wajar, terutama kabar tentang arwah yang tidak tenang, yang tidak lain adalah ibu kandungnya Pak Jaya. Nah, dalam ceritanya Pak Hendra, yang merupakan saksi di sini, dan juga beberapa warga yang menceritakan kalau almarhum ibu kandungnya Pak Jaya sering menampakkan diri di balkon atau di lantai 2 rumah milik Pak Jaya. Dan itu bukan hanya 1 atau 2 orang yang melihat, tapi beberapa warga sudah banyak yang melihatnya. Anak-anak pun sering melihat ada sosok perempuan dengan pakaian yang sering dipakai oleh ibu kandungnya Pak Jaya. Karena khawatir akan mengganggu anak-anak yang akan berangkat mengaji, para warga ini mengadu kepada salah satu kiai. Nah, dari aduan itulah Pak Kiai sempat meminta sama Pak Jaya setidaknya untuk mendoakan almarhum ibunya. Tapi waktu itu Pak Jaya justru berkata kepada Pak Kiai dan juga beberapa warga, termasuk Pak Hendra, urusan doa dan tidaknya untuk almarhum ibu saya, itu adalah urusan saya, Pak. Saya kan sudah mendoakan almarhum ibu saya 7 hari berturut-turut, 40 harinya sudah, 100 harinya pun sudah. Ya kalaupun dia ada di rumah saya, ya nggak apa-apalah, kan dia juga ibu saya. Mau dia datang, mau dia ada di atas, yang penting keluarga saya tidak terganggu. Kalau Pak Kiai tahu caranya agar arwah ibu saya tidak menampakkan diri, silahkan, itu urusan Pak Kiai, ujar Pak Jaya. Beberapa warga yang mendengar perkataan dari Pak Jaya sempat merasa geram, karena tingkahnya itu seakan-akan membiarkan sosok almarhum ibunya ada di lantai 2 rumahnya. Kalau saya diizinkan, saya akan berdoa di halaman rumah Bapak, ujar Pak Kiai. Silahkan berdoa, tapi saya tidak mengizinkan untuk doa di halaman rumah saya. Pak Kiai pun yang mendengar itu mengiyakan. Sampai akhirnya para warga melakukan doa bersama, tapi di salah satu rumah warga yang jarak rumahnya paling dekat dengan rumah Pak Jaya. Mereka melakukan doa bersama, yang tujuannya agar sosok ibu kandungnya Pak Jaya tidak menampakkan diri lagi. Dan alhamdulillah setelah doa bersama itu, 1 hari, 2 hari, sampai 1 minggu, sosok itu tidak pernah muncul lagi. Dan ini tentunya membuat warga menjadi tenang. Tapi hal itu ternyata tidak berlangsung lama. Ada beberapa kejadian lagi,
terkait dengan orang-orang yang sudah meninggal. Ini yang tidak lain adalah keponakan dari Pak Jaya. Arwah keponakannya itu juga muncul di balkon rumah itu. Keponakannya meninggal setelah 1 tahun sepeninggalan ibunya Pak Jaya. Pak Hendra yang mengetahui itu mencoba menghubungi adiknya Pak Jaya, yaitu Pak Gani. Pak Gani ini adalah ayah dari bocah kecil itu. "Anakmu yang baru meninggal ada di lantai 2 rumahnya Pak Jaya, Gan." "Loh, kok bisa anak saya ada di situ?" Mendengar kabar itu, Pak Gani pun kebingungan. "Padahal anak saya belum genap 100 hari meninggal, tapi kok bisa ada di rumahnya Pak Jaya? Padahal jarak rumah kami jauh loh." Lalu kemudian, mendengar kabar itu, Pak Gani pun menelusuri kejadian itu melalui beberapa praktisi bersama dengan Pak Hendra. Mereka datang ke salah satu ahli kebatinan dan menjelaskan tentang meninggalnya anaknya Pak Gani. Anaknya Pak Gani ini berusia sekitar 11 tahun. Memang semasa hidupnya, ia sering sekali diajak pergi oleh Pak Jaya. Karena Pak Jaya sendiri punya anak yang usianya sama dengan anaknya Pak Gani. Mereka sering diajak berwisata, dibelikan mainan, dibelikan pakaian, bahkan untuk biaya sekolah ditanggung oleh Pak Jaya. Karena Pak Jaya terbilang orang yang sukses, sedangkan Pak Gani hanya seorang pedagang kecil di pasar. Tapi di sisi lain, kebaikan dari Pak Jaya ini membuat anaknya Pak Gani sempat sakit-sakitan selama 3 bulan lamanya. Pak Gani mengira kalau anaknya sakit karena kecapean. Saat sakit pun sering dijenguk oleh Pak Jaya. Bahkan biaya perawatan di rumah sakit ditanggung semua oleh Pak Jaya. Pak Gani sama sekali tidak pernah berpikir yang aneh-aneh. Pak Jaya sendiri masih saudara kandungnya. Jadi mana mungkin akan berbuat yang tidak-tidak. Pak Jaya pun juga selalu berperilaku baik, bahkan sering mengasih uang secara langsung kepada Pak Gani untuk keperluan anaknya ketika di rumah sakit maupun untuk keperluan pribadi. Sampai 1 bulan anak itu sakit, tapi ia masih bisa sekolah. Sakitnya masih bisa ditahan. Namun setelah 1 bulan lebih, anak itu benar-benar ngedrop. Ia harus dirawat di rumah sakit, kurang lebihnya hampir 1 bulan. Nah, setelah 2 bulan mengalami sakit, yang dimana di bulan ketiga ini, fisiknya semakin melemah. Tubuhnya kian kurus, karena untuk mengunyah makanan saja, tidak ada tenaga. Pak Gani yang tidak ingin menyusahkan Pak Jaya, Pak Gani pun memutuskan untuk membawa anaknya, dibawa pulang ke rumah. Nah, saat di rumah itulah banyak kejadian yang janggal. Memang ketika sepulang dari rumah sakit, anaknya ini sudah terlihat sangat kurus. Disuruh makan sangat susah sekali. Jadi keadaannya semakin melemah. Sampai anak itu hanya bisa terbaring lemas di atas ranjang. Para tetangga pun banyak yang menjenguk dan menyarankan agar kembali dibawa ke rumah sakit. Tapi kembali lagi, karena Pak Gani bukan orang yang punya. Dia sadar diri. Dia tidak mau menanggung hutang kepada Pak Jaya terlalu banyak. Alhasil dengan terpaksa, ia merawat anaknya di rumah dengan seadanya. Sementara dengan Pak Jaya sering datang ke rumah, ngasih makanan maupun uang. Bahkan Pak Jaya menyuruh agar Pak Gani membawa anaknya ke rumah sakit kembali. Tapi Pak Gani tetap tidak mau. 1 minggu dirawat di rumah. Setiap malam anak itu selalu mengigau dan menyebut nama Pak Jaya. Pak Gani kala itu masih berpikir positif. Mungkin karena seringnya diajak pergi dan main bersama Pak Jaya. Namun setelah kejadian itu, ada beberapa kejadian yang lain
terkait dengan Pak Jaya. Tiba-tiba anak itu kepengen tinggal di rumah Pak Jaya. Sampai akhirnya Pak Gani mengiyakan demi kesembuhan anaknya. Waktu itu Pak Gani dengan istrinya sempat tinggal di rumahnya Pak Jaya selama kurang lebihnya setengah bulan. Dan kondisi anaknya pun sudah mulai membaik. Ia sudah mau bermain dengan anaknya Pak Jaya yang seumuran dengannya. Karena kondisi anaknya yang sudah membaik, Pak Gani pun mengajak anaknya kembali pulang ke rumah. "Nak, ayo kita pulang. Kita tidak bisa tinggal di sini terus. Ini rumahnya Pak Ade kamu, bukan rumah kamu. Rumah kita kan ada di desa sebelah. Tidak enak kalau kita tinggal di sini terus," ujar Pak Gani. Namun permintaannya Pak Gani itu ditolak oleh sang anak. Anak itu tidak mau pulang sampai Pak Jaya dan juga istrinya bersuara. "Sudahlah Gani, biarkan saja dia tinggal di sini." "Iya, gak apa-apa. Dia tinggal juga kan sama Pak Ade budenya. Anggap saja rumah sendiri," ujar Pak Jaya dan juga istrinya. Lalu kemudian Pak Gani dan juga sang istri memutuskan untuk balik ke rumah, sementara anaknya tetap tinggal di rumah Pak Jaya. Nah, selama 3 hari itu Pak Gani belum menjenguk anaknya lantaran ia sibuk bekerja. Selang 1 minggu lamanya, Pak Gani mendapat kabar kalau anaknya jatuh sakit lagi. Saat itu juga langsung dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit selama 4 hari. Dan selama itu setiap malamnya, anaknya selalu mengigau tentang Pak Jaya. Banyak kata-kata yang keluar dari anak itu, walaupun dalam keadaan tidak sadar. Matanya tertutup, tapi selalu mengigau tentang Pak Jaya. Singkat ceritanya, setelah 1 minggu dirawat di rumah sakit, tepat pukul 1 dini hari, anak itu tiba-tiba ketakutan dengan mengucapkan kata Pak Jaya. Sembari anak itu meminta ampun, ampun dan ampun. Dan tidak berselang lama, dari ketakutan itu, anaknya Pak Gani seketika itu juga tiba-tiba meninggal dunia. Setelah mendengarkan cerita dari Pak Gani terkait dengan meninggalnya sang anak, Pak Kiai berujar, "Mungkin meninggalnya anakmu itu bisa dibilang wajar bagi kamu, tapi tidak wajar bagi saya. Karena kalau anak yang sakit pada umumnya, dia tidak akan mengigau setiap malamnya. Kalaupun mengigau, tidak sampai ketakutan dan berkata ampun-ampunan. Bisa jadi ada sesuatu yang tidak beres. Kita harus menelusurinya. Sebenarnya ada apa dengan meninggalnya anakmu? Karena yang kudengar kabar dari Pak Hendra, anakmu itu ada di lantai 2 rumahnya Pak Jaya. Mungkin karena dia dulu sering tinggal di situ. Tapi ini bukan soal itu saja. Beberapa hari kemarin, para warga sekitar yang tinggal di dekat rumahnya Pak Jaya mengadakan doa bersama untuk mendoakan almarhum ibunya sampean." Jelas Pak Kiai panjang lebar. "Doa bersama? Doa bagaimana maksudnya Pak Kiai?" tanya Pak Gani. "Beberapa minggu kemarin, para warga mendoakan almarhum ibunya sampean yang sering meresahkan warga sekitar karena ibunya sampean sering menampakkan diri di balkon lantai 2 rumahnya Pak Jaya. Nah, ini bisa jadi ada kaitannya dengan meninggalnya anaknya sampean. Coba sampean ingat-ingat, ibu sampean itu meninggal bulan apa? Saya khawatir kalau ini ada kaitannya dengan tumbal sedara. Kemungkinan dibalik kesuksesannya Pak Jaya itu ada campur tangan dengan iblis. Ya, semacam melakukan pesugihan. Tapi bagaimana mungkin Pak Kiai? Kakakku ini ahli ibadah. Dia juga rajin sholat serta sedekah. Bagaimana mungkin dia melakukan pesugihan? Dia juga sama keluarga baik Pak Kiai.
Kenapa Pak Kiai sampai nuduh kakak saya sebagai pelaku pesugihan? Ujar Pak Gani yang tidak terima. Begini Pak Gani, mungkin sampean tidak percaya dengan apa yang sampean dengar saat ini. Tapi Pak Hendra lah yang sudah mengetahui siapa sebenarnya Pak Jaya. Saat itu juga, Pak Hendra menjelaskan kepada Pak Gani. Begini Pak Gani, ini tidak hanya terkait dengan anaknya sampean yang sering mengganggu para warga, yang menampakkan dirinya di lantai 2 rumah milik Pak Jaya. Tapi di sini, saya ingin menjelaskan, saya ingin bertanya secara langsung kepada sampean. Selama sampean tinggal setengah bulan di rumahnya Pak Jaya, ada tidak hal-hal yang aneh menurut sampean? Mungkin ada kamar kosong, atau mungkin bau harum kembang melati, kembang mawar, atau berkaitan dengan sesaji? Tanya Pak Hendra. Memang di setiap ruangan rumah itu baunya harum sekali, tapi saya berpikir mungkin itu disemprotkan oleh parfum. Bagi saya itu hal wajar. Kalau terkait kamar kosong, saya juga tidak tahu, jawab Pak Gani. Sebelum ibumu meninggal, sampean tahu kabar yang dialami oleh Pak Jaya tidak? Tentang usahanya yang bangkrut. Dulu dia sempat mengeluh, tapi yang perlu sampean tahu, dia sebenarnya tidak bangkrut. Dia menggadaikan rumahnya dan juga sertifikat tanah milik orang tuanya juga digadaikan. Mungkin sampean tahu hal itu, ujar Pak Hendra. Ya, kalau soal sertifikat milik ibu digadaikan sama Jaya saya tahu. Alasannya kan buat nambah modal. Jadi bagaimana mungkin dia bangkrut? Dia kan bilangnya nambah modal, dan memang usahanya lancar, jawab Pak Gani. Iya, memang benar. Tapi saya yang satu profesi dengan kakakmu. Rumah yang ditinggali saat ini sudah hampir ditarik oleh pihak bank. Dia sudah tidak mengangsur hampir 6 bulan lamanya. Dia juga punya hutang ke relasi kerjanya sebesar hampir 700 juta. Lanjut Pak Hendra. Hah? 700 juta? Yang benar Pak Hendra? Kata Pak Gani terkejut. Iya benar, karena saya sendiri tahu, dan saya pun menjadi korban dari kakakmu. Dia punya hutang kepada saya sekitar 50 juta, dan sampai detik ini belum dilunasi. Menurut sampean, dia orang sukses kan? Tapi nyatanya hutang saya 50 juta itu belum dilunasi, dan setengah tahun sebelum rumah itu disita pihak bank, Pak Jaya sempat mengatakan sesuatu kepada saya agar dia bisa mengembalikan masa kejayaan dan usahanya. Pak Jaya mendatangi seorang dukun agar para penagih itu seakan-akan lalai. Dan bukan hanya itu saja, hutang-hutangnya kalau bisa dilunasi. Nah, asal kamu tahu, sayalah yang mengantar Pak Jaya datang ke dukun. Waktu itu kakakmu diberikan suatu amalan-amalan tertentu, tapi kenyataannya gagal. Tapi Pak Jaya tidak mau berhenti begitu saja. Bersama saya dia akhirnya datang ke satu tempat pesugihan. Namun waktu itu saya hanya di luar saja. Saya tidak berani masuk. Entah di dalam Pak Jaya diberi apa saja, saya kurang tahu. Namun semenjak saat itu, kejayaan kakakmu mulai hadir di hidupnya. Rumah pun tidak jadi disita, dan hutang 700 juta pun clear dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Tapi di balik itu semua, ada satu ritual yang wajib ia lakukan. Sampai ada satu kejadian, yaitu ibunya Pak Jaya meninggal. Itu yang saya ingat. Setahun setelah dia datang ke dukun pesugihan,
Saya sangat yakin sekali meninggalnya ibu kalian itu sebagai syarat pesugihan Pak Jaya. Terbukti setelah ibu kalian meninggal, Pak Jaya kian sukses. Tapi coba sebentar, diingat dulu Pak Gani, saat ibumu masih hidup, perilaku Pak Jaya kepada beliau bagaimana? Tanya Pak Hendra. Pak Gani pun menjelaskan kepada Pak Hendra dan juga Pak Kiai kalau perilakunya Pak Jaya kepada orang tuanya seperti layaknya anak yang berbakti kepada orang tuanya. Seluruh kebutuhan keluarganya, terutama ibunya, memang dicukupi oleh Pak Jaya. Dan bukan hanya itu saja, semua kebutuhan keluarga saudara-saudaranya, ia pun mencukupinya. Dia memang baik hati, makanya saya bingung, apa benar kakakku melakukan pesugihan? Ujar Pak Gani. Apa yang kamu katakan itu benar Pak Gani, kalau dia menjamin segala kebutuhan dan keperluan ibumu. Benar, dia setiap bulan mengasih uang yang tidak sedikit, dan dia selalu ngasih sebelum uang ibu habis. Terkadang saya sendiri yang pakai uang itu karena satu rumah dengan ibu saya. Kamu harus tahu dan kamu harus paham, kebaikan Pak Jaya bisa jadi ada udang di balik batu. Yang saya maksudkan, dia baik sama ibu kamu dan juga keluarga kamu. Tapi di sisi lain, sampean harus ingat apa yang barusan diceritakan Pak Hendra. Memang hidupnya kini serba kecukupan. Namun yang saya khawatirkan, dari mana dia mendapatkan uang sampai ratusan juta dan dalam waktu 1 tahun, sedangkan usahanya pun masih biasa saja waktu itu. Ia baru punya usaha itu setelah ibunya tiada, dan setahun setelah ibumu meninggal disusul anakmu. Jadi kamu harus paham, kalau yang namanya orang melakukan ritual pesugihan, setiap tahun akan ada yang meninggal. Nah, yang saya khawatirkan itu, tumbal berikutnya adalah sampean ataupun keluargamu yang lain. Karena kalian sudah dikasih lebih sama Pak Jaya, bisa jadi targetnya nanti sampean. Jadi sampean harus hati-hati. Sekarang kembali lagi tentang anakmu yang ada di lantai 2 rumahnya Pak Jaya. Ini enaknya bagaimana? Kalau memang arwah anak saya itu penasaran, tolong saya Pak Kiai, tolong doakan anak saya agar anak saya bisa tenang di alam sana. Seizin dari Pak Gani, Pak Hendra dan juga Pak Kiai, malam itu juga langsung mendoakan arwah anaknya Pak Gani. Setelah apa yang dilakukan oleh mereka berdua dan juga para warga, sosok anak itu alhamdulillah tidak pernah muncul kembali. Anak itu seakan-akan menghilang dari pandangan warga sekitar, termasuk anak-anak yang sering berangkat mengaji. Jadi warga setempat kini bisa menjadi tenang. Singkat ceritanya, setelah hampir 5 bulan setelah kejadian itu, Pak Gani kini sering datang ke rumah Pak Hendra. Pak Gani sering mengeluh mual, bahkan sering mengeluarkan darah dari dalam mulutnya. Pak Hendra yang melihat keadaan Pak Gani datang dengan keadaan tubuh yang sudah kurus, sempat terkejut. Loh, kamu kok sekarang jadi gini Pak Gani? Ayo, kita langsung ke rumahnya Pak Kiai saja. Barangkali ada sesuatu yang membuat kamu itu seperti ini. Tanpa pikir lama, keduanya pun pergi ke rumahnya Pak Kiai. Pak Kiai yang melihat kondisi Pak Gani, secara spontan, ia pun berkata, Astagfirullahaladzim, ada apa lagi ini? Kenapa kamu baru kesini Gani? Ini ada yang menginginkan kamu. Saya mau tanya, setiap malam tertentu, mungkin dalam kurun waktu beberapa bulan ini,
pernah ada mimpi-mimpi aneh, entah itu jin atau setan atau sejenisnya? Iya Pak Kiai, saya pernah memimpikan itu. Saya pernah didatangi oleh sosok yang tinggi besar, dan itu datang bukan sekali dua kali, tapi sosok itu datang berkali-kali Pak Kiai. Seingat saya, sosok itu datang setiap malam Sabtu. Saya selalu terbangun ketika mimpi itu datang, dan pasti pagi-paginya saya muntah darah Pak Kiai. Sebenarnya saya kenapa Pak Kiai? Kamu itu sedang diincar Gani, ujar Pak Kiai. Maksudnya diincar siapa Pak Kiai? Kamu sedang diincar oleh salah satu pelaku pesugihan yang tidak lain adalah kakak kandung kamu sendiri, yaitu Pak Jaya. Kamu sudah terlalu banyak memakan batal haram dari Pak Jaya. Nah, untuk bisa menetralisir itu semua, setidaknya kamu harus berpuasa terlebih dahulu sampai 3 hari. Dan setelah kamu puasa, kamu harus diruqyah. Tapi itu semua kembali kepada sampean Pak Gani, kalau sampean mau. Jelas Pak Kiai. Setelah mendapat saran demikian, esok paginya Pak Gani pun mulai puasa. Saat malam pertama puasa, Pak Gani didatangi oleh Pak Jaya. Pak Jaya pun sempat memberikan sesuatu kepadanya. Kalau sakit mendingan berobat saja ke rumah sakit, jangan kemana-mana. Nih ada uang, ujar Pak Jaya. Dan Pak Gani pun menolak uang dari Pak Jaya. Saya tidak mau Kang, terima kasih. Uang itu buat sampean saja, jawab Pak Gani menolak. Kamu kan lagi tidak enak badan, ini uang buat berobat. Pak Gani berusaha memberikan uang itu lagi. Iya Kang, aku tahu. Cuma aku tidak mau merepotin kamu terus, jawab Pak Gani. Pak Jaya yang mendapat penolakan itu akhirnya pamit pulang. Namun malam harinya, Pak Gani bermimpi tentang Pak Jaya dan juga diperlihatkan ibunya serta anaknya yang sudah meninggal. Pak Gani berusaha untuk tetap kuat sembari sahur di hari kedua. Namun setelah Pak Gani melakukan sholat hajat dan juga berzikir, tiba-tiba Pak Gani didatangi secara langsung oleh sosok hitam tinggi besar yang muncul tepat di hadapannya. Astagfirullahaladzim. Pak Gani terlonjak kaget sampai beranjak dari tempat duduknya dan meninggalkan zikirnya karena masih sering diganggu oleh sosok itu. Pak Gani pun datang menemui Pak Kiai. Sosok itu akan tetap mengganggu kamu dengan tujuan agar kamu tidak melakukan puasa dan zikir. Kamu harus bisa menyelesaikan puasa itu. Setelah puasa itu selesai, nanti kamu harus diruqyah agar sosok itu tidak akan mengganggu kamu lagi, jelas Pak Kiai. Tepat di malam Jumatnya, Pak Gani lagi-lagi didatangi oleh sosok hitam tinggi besar, tapi di sisi kanan maupun kirinya samar-samar seperti ada tubuh manusia, namun wajahnya tidak jelas. Sampai singkat ceritanya, setelah 3 hari puasa, Pak Gani ditemani Pak Hendra datang menemui Pak Kiai untuk membuktikan apakah benar Pak Jaya itu adalah pelaku pesugihan atau bukan. Selepas maghrib, Pak Gani pun segera diruqyah. Dan ketika diruqyah inilah kebenaran terkuak. Pak Gani dirasuki oleh sosok gendruwo yang mengaku suruhan dari Pak Jaya, dan Pak Gani harus menjadi tumbalnya. Pak Gani yang tengah dirasuki oleh sosok itu tidak tahu kebenarannya, tapi Pak Hendra dan juga Pak Kiai
mendengar dengan jelas kebenaran itu. Sampai akhirnya, ketika ruqyah itu selesai, alhamdulillah kondisi Pak Gani tidak apa-apa, hanya jatuh pingsan saja dengan kondisi lemas. Tapi di sisi lain, sosok hitam besar itu yang mengganggu Pak Gani kini sudah terlepas. Alhamdulillah Pak Gani selamat dari tumbal. Beberapa hari setelah Pak Gani diruqyah, ada sebuah kejadian yang menimpa keluarganya Pak Jaya, yang tidak lain adalah anak yang seusianya dengan anaknya Pak Gani yang sudah duduk di kelas 1 SMP dikabarkan kecelakaan yang membuat anaknya Pak Jaya meninggal dunia di tempat. Saat itu juga Pak Gani datang ke rumah Pak Hendra menceritakan kalau anaknya Pak Jaya telah meninggal dunia. Pak Hendra meminta kepada Pak Gani agar datang ke rumah Pak Kiai terlebih dahulu sebelum datang ke rumahnya Pak Jaya. Mereka pun bertanya kepada Pak Kiai, sebenarnya apa yang terjadi dengan anaknya Pak Jaya, Pak Kiai? Tanya Pak Gani. Begini, jika Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Sosok hitam besar yang merupakan sosok gendero itu yang menginginkan kamu, Pak Gani. Tapi alhamdulillah, kamu masih diberikan keselamatan dan juga pelindungan. Namun sosok itu tetap meminta tumbal nyawa. Nah, karena sosok gendero itu tidak bisa membuat kamu meninggal, maka keluarga pelaku itu sendiri yang harus menanggung tumbal itu sendiri. Jelas Pak Kiai. Setelah mendapatkan penjelasan seperti itu, akhirnya mereka bertiga langsung berangkat ke rumahnya Pak Jaya. Jam 10 pagi mereka baru sampai, dan Pak Gani tiba-tiba menantang Pak Jaya. Kalau kematian anakmu ini bukan perilaku kamu, buktikan. Buktikan dengan sumpah pocong. Buktikan jika kamu tidak melakukan pesugihan. Karena yang aku tahu, di sini ibuku, anakku, dan sekarang malah anak kamu sendiri yang meninggal dunia dengan keadaan yang tidak wajar seperti ini. Ini tidak lepas dari apa yang sudah aku alami kemarin-kemarin, ujar Pak Gani yang tersulut emosi. Ada apa ini, Gani? Kamu kenapa? Kenapa kamu tiba-tiba ngomong seperti itu? Ujar Pak Jaya. Aku sudah tahu semuanya. Sampean sebenarnya akan menjadikanku tumbal, kan? Ujar Pak Gani. Jangan ngawur kamu, Gani, kata Pak Jaya. Tidak usah berbelit-belit. Sampean ini pelaku pesugihan, kata Pak Gani. Kamu jangan asal nuduh, Gani. Mana buktinya? Aku ini lagi berduka. Anakku sudah meninggal. Kamu datang-datang, bukannya mengucapkan bela sungkawa, justru malah menantangku untuk sumpah pocong. Maksud kamu itu apa? Ujar Pak Jaya. Kalau sampean bukan pelaku pesugihan, buktikan sekarang juga, tantang Pak Gani. Baiklah, keinginan kamu akan kujalani, tapi aku akan mengurus anakku dulu. Ucapan itu pun didengar oleh Pak Kiai dan para warga yang bertaziah. Saat itu anaknya Pak Jaya yang baru pulang dari rumah sakit, karena jenazahnya sempat dibawa ke rumah sakit terlebih dahulu, dan baru sampai rumah pukul 11 siang, dan jenazah pun dimakamkan setelah zuhur sekitar jam 1 siang. Singkatnya, setelah acara pemakaman selesai, sumpah pocong itu pun segera dilakukan. Banyak warga yang menyaksikan keadaan Pak Jaya yang sudah dikafani menjadi pocong. Istrinya Pak Jaya yang melihat suaminya akan melakukan sumpah pocong hanya bisa menangis, termasuk keluarga besarnya. Pak Kiai yang memimpin sumpah pocong itu untuk membuktikan kalau Pak Jaya bukan pelaku pesugihan. Namun sebelum sumpah pocong itu dilakukan,
Pak Kiai pun sempat bertanya, "Apa kamu benar-benar berani melakukan sumpah ini?" Tanya Pak Kiai. "Saya berani, Pak Kiai." Pak Jaya sampai ditanya 3 kali, dan jawabannya tetap sama. Pak Kiai pun hanya bisa menghela nafas panjang. Dalam hatinya berkata, berani-beraninya dia menantang. Dan ketika baru beberapa saat dimulainya sumpah pocong, tiba-tiba Pak Jaya berteriak-teriak memberontak dengan mengucapkan kata ampun. "Ampun, ampun, ampun." Dan saat itu juga, "Saya mengakui kalau saya ini adalah pelaku pesugihan," ucap Pak Jaya bergetar. Saat itu juga, Pak Hendra, Pak Kiai, dan juga Pak Gani, dan juga para warga yang lain sempat meminta kepada Pak Jaya untuk melakukan tobat, kembali ke jalan yang benar. Lalu kemudian, Pak Jaya pun melepaskan semua kain kafannya. "Aku tidak akan pernah berhenti. Percuma aku berhenti. Kalaupun aku berhenti, aku akan jadi pengikutnya. Ini sudah sumpah janjiku kepada sesembahanku," ujar Pak Jaya. Pak Kiai pun hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, termasuk semua warga yang berada di situ. "Kalau kamu tidak bertaubat, silakan kamu pergi dari desa ini, Jaya," ujar Pak RT. "Kamu jangan bikin ulah di desa ini." Pak Jaya pun meminta kepada para warga, "Izinkan saya mengemasi semua barang saya, dan saya pastikan saya akan pergi meninggalkan desa ini selamanya." Saat itu juga, Pak Jaya langsung mengemasi barang-barangnya, sembari disaksikan para warga. Dan tidak ada 2 jam, Pak Jaya selesai mengemasi barang-barangnya dan langsung meninggalkan rumah itu. Dari kesepakatan bersama, daripada rumah itu terbengkelai begitu saja, kini rumah itu akhirnya diratakan. Setelah beberapa hari semenjak Pak Jaya meninggalkan desa itu kian menjadi tenang. Singkat ceritanya, 3 bulan kemudian, Pak Gani mendapat kabar dari kakak iparnya, yang tidak lain adalah istri dari Pak Jaya. Ia mengabarkan kalau Pak Jaya meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal. Tubuhnya pun sudah tidak berbentuk lagi, saking parahnya. Pak Gani yang mendengar itu, ia terkejut, tidak menyangka kakak kandungnya akan meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Jenazah korban pun dimakamkan di desa di mana Pak Gani tinggal. Dan kini sekarang, keluarga Pak Gani alhamdulillah masih baik-baik saja. Semoga dari cerita ini bisa bermanfaat dan bisa kita ambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.